Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan siaran Agung Post Group bersama saya M. Syarifuddin Basri SCKOM MIKOM. Saat ini kami sedang berada di kantor DPRD Ogan Ilir bertemu dengan Pak Amir Hamzah. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Haji. Aku rasa Pak Amir ini saro nemunya rokoknya tidak. Alhamdulillah. Termasuk orang-orang yang gampang ditemui. Itulah anggota DPR masa kini. Pak Amir, sudah berapa periode Pak Amir? Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat dengan amanah dari Allah SWT. Ini yang keempat periode. Keempat. Ya. Periode pertama itu di tahun 2004-2009. Oh, dari, waktu mekar baru mekar ya? Iya, baru mekar ya. Dari Partai PKS. Ya. 2009 itu tidak mengikuti konsentrasi legislatif karena bercita-cita nyalon bupati atau wakil bupati. Waktu itu ya. Jadi niat itu terkabulkan di 2010. Jadi tidak mengikuti kontestasi untuk 2009 legislatif. Menyerahkan kepada kader lain Pak Ustadz Nasir Amin. Nah, alhamdulillah beliau terpilih dan Pak Amir 2010 calon wakil bupati dari jalur independen, bukan partai. Ikut tapi ya Allah belum kehendak. Ini dapat 12% dari hasil pilihan bupati 2010 2015. Jadi melok lagi kontestasi ini. Nah, melok lagi kontestasi di 2014 dari Partai PDI Perjuangan. Begitu tidak lagi aktif di DPR karena tidak terpilih dan tidak mencalon, dan wakil bupati juga tidak terpilih. Pak Amir 2010 itu dijadikan dari PDI Perjuangan sebagai ketua ranting Desa Sukupinang 1. Kenapa demikian? Karena wacana 2014 itu Pak Edi Santana akan calon gubernur. Pak Edi sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan mengajak masuk ke PDI Perjuangan sebagai anak ranting Desa Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Banyak yang kaget juga ya. Karena tahu masuk ke PDI. Gitu kan. Terus. Pasti kaget ya, tapi kiai soalnya itu dulu. Kiai dan juga ya keluarga juga historis dari sejarah. Karena partai waktu itu 3 PDI, Golkar dan P3, banyak keluarga ini dari PDI dan Golkar. Jadi masuklah di PDI Perjuangan dengan pertimbangan Pak Edi Santana calon gubernur itu. Karena Pak Edi Santana itu Sungai Pinang. Itu urutannya itu kan. Di situ makanya ikut PDI Perjuangan dan seiring waktu berjalan dari 2010 sampai 2014 aktif di Partai PDI. 2014 dicalonkanlah untuk ikut legislatif dari Dapil 3 meliputi 5 kecamatan. Kecamatan Sungai Pinang, Tanjung Raja, Rantau Alai, Rantau Panjang dan Rantau Alai. Jadi 5 kecamatan dengan Kandis itu kan. Jadi sekarang terpilih sebagai ketua komisi. Terpilih waktu itu di periode 2014-2019 bersama Pak Patul Jaya 2 kursi. Karena ada jatah 11 kursi. 2 kursi Pak Patul dengan Pak Amir. Dipercaya 2014 itu sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan. Duduk di panitia anggaran dan dipercaya di Komisi 1 sebagai ketua waktu itu. Di 2014 seiring dengan waktu sampailah menjalankan tugas fungsi DPR sampai akhir 2019 ikut lagi mencalonkan diri dari PDI Perjuangan karena tugas partai. Target 2 kursi alhamdulillah tercapai juga untuk periode 2019-2024 bersama Pak Patul Jaya. Dan Pak Amir masih dipercaya sebagai ketua fraksi dan ketua komisi. Waktu itu ketua komisi 3
dan Ketua Komisi 4 di 2019-2024. Iya. Ikut lagi di 2024-2029 dengan nomor urut 1 mendapat 1 kursi. Itu untuk dapil 3 karena ada porsi itu dikurangi dari 11 tinggal 10 kursi. Oh, itu penyebab, salah satu penyebab. Ya, penyebab juga menjadi salah satu faktor itu kita dapat 1 kursi untuk dapil 3. Dan Pak Amir juga masih dipercaya sebagai ketua fraksi dan ketua komisi 2. Nah, satu lagi amanat yang diberikan partai di Desember 2025 tadi dipercaya dengan keputusan DPP Ibu Ketua Umum Bu Mega Wati Soekarno Putri memberi keputusan untuk dijadikan sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ogan Ilir periode 2025-2030. Nah, itu Pak Haji yang kronologi sampai saat ini dan dipercaya oleh kawan-kawan sebagai ketua Komisi 2 bidang ekonomi. Pak Amir sebagai ketua Komisi 2 mungkin ada cerita-cerita selama perjalanan selama sebagai ketua komisi seperti apa? Ya, pengalaman dan tantangan apalagi 2026 ini Pak Haji yang sangat berat bagi kita, bukan saja di Kabupaten Ogan Ilir tapi di seluruh baik kabupaten kota, provinsi maupun se-Indonesia ini ada pemotongan dana pusat yang transfer yang luar biasa. Yang efisiensi itu Efisiensi. Artinya DPR kena juga itu. Terdampak juga. Jadi anggaran DPR itu kurang lebih 30%. APBD Ogan Ilir itu 291 miliar, termasuk target PAD dikurangi 50 miliar. Jadi dampaknya luar biasa bagi pembangunan untuk mewujudkan visi misi Bupati yang terpilih Pak Panca. Kalau penghasilan nggak pengaruh tapi kan? Penghasilan sedikit pengaruh. Ada pengaruh juga. Karena Dewan ini kan prinsipnya itu anggaran berbasis kinerja. Sesuai dengan fungsi kita. Oh iya, artinya sampai ke situ juga. Efisiensi itu Termasuk itu juga di efisiensi perjalanan dinas dan lain-lain menjadi efisiensi untuk anggaran 2026. Pak, ini membidangi perekonomian ya? Ekonomi, pertanian, perikanan. Perekonomian dulu kita. Perekonomian itu seperti apa yang kita bidangi? Ya, perekonomian sesuai dengan job kita di Komisi 2 itu untuk target-target peningkatan PAD dari sektor pajak maupun retribusi, dan kita menampung juga mengaspirasi dari CSR dari beberapa perusahaan untuk mendukung dari pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, terutama sekitar lingkungan dari perusahaan itu berdiri. Itu yang tugas Komisi 2 untuk pajak, pendapatan daerah, dan dari sektor retribusi maupun dari sektor-sektor lain yang tidak mengikat. Itu Pak Haji. Ada yang diperjuangkan di situ untuk Kabupaten Ogan Ilir? Kita kemarin diperjuangkan yang sangat sampai saat ini masih kita terus perjuangkan terkait kewajiban dari PTP Cinta Manis yang belum sampai PTP PTP Cinta Manis ada kewajiban BPHTB kurang lebih 18 miliar itu belum terrealisasi, sehingga itu juga tahun berapa Pak? Dari tahun 2022-2023. Artinya sudah sekian tahun tidak bayar? Tidak bayar. Alasan dari PTP? Alasan dari PTP ini berubah manajemen. Nah, ini yang jadi persoalan kami, harapan kami PTP Cinta Manis itu menjadi induk perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Ini juga ketika dana itu ada bisa mensupport dari pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Upaya DPR untuk menyelesaikan 18 miliar itu seperti apa? Kita terus berkoordinasi dengan Bapenda selaku untuk pendapatan daerah, Ibu Mary,
dan Bupati dan juga kabar yang kita ini kan sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan karena perubahan-perubahan daripada regulasi yang ini insya Allah katanya dalam waktu tahun ini bisa diselesaikan. Kita berharap begitu, Pak. Ya, karena BUMN. Ya, BUMN. Ya. Dengan BUMN ya saya harus ada, memang harus kewajiban. Iya. Artinya sudah ke Menteri Keuangan sekarang. Ya, yang pasti dari Bapenda dengan Pemda daerah. Ada perjuangan-perjuangan lain yang dilakukan oleh Pak Amir? Ya, kami bersama kawan-kawan dari Komisi 2, baik dari fraksi PDI Perjuangan maupun Nasdem maupun Gerindra, senantiasa berkoordinasi dengan perwakilan dari Sumatera Selatan yang duduk di DPR RI, supaya juga ini memberikan tekanan yang maksimal untuk realisasi daripada kewajiban pinjaman tersebut. Artinya ada koordinasi seperti itu ya? Ada. Iya. Selain dari DPR, kita koordinasinya kemana lagi? Ya, yang di luar konteks itu. Di luar konteks itu kita ke Pemda dengan Bupati, ke kawan-kawan DPR. Ya, itu yang jalur kita. Upaya mungkin Pak Amir DPR-nya memonitor gerakan Bupati Ogan Ilir tentang pembangunan. Alhamdulillah Pak Panca sudah di periode kedua. Memang dari awal tadi saya bicara masalah pengurangan dana transfer pusat itu menjadi pengaruh juga terhadap kinerja untuk mewujudkan visi misi di Kabupaten Ogan Ilir. Terutama kita tahu yang paling disorot ini kan masalah jalan, jembatan. Nah, ini yang kadang-kadang itu ada kewajiban dari pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Yang ini menjadi harapan kami juga terus koordinasi antara pemerintah daerah dinas terkait kepada provinsi maupun pusat untuk cepat merealisasikan yang kita tahu, yang kita lihat banyak jalan dan jembatan yang belum maksimal cara pembangunannya. Itu artinya komisi Bapak juga ya? Itu Komisi 3. Komisi 3. Komisi 3 yang membidangi. Tapi Pak Amir sebagai Komisi 2 tanggung jawabnya seperti apa? Ya, kita terhadap yang rusak-rusak seperti itu. Ya, tanggung jawab itu ada pada kita semua. Kita tanpa melihat komisi. Kita bersuara itu karena masyarakat kadang-kadang tidak di Komisi 3 saja, di Komisi 2 menyuarakan itu, dan terutama ketika kita melaksanakan reses di dapil masing-masing itu Pak Haji. Seperti yang baru-baru terjadi di Lubuk Sukondang, yang Desa Lubuk Rukam, yang jembatan yang roboh, baru dibangun, baru ini renovasi roboh lagi. Nah, ini yang kita artinya kebersamaan itu nanti ya? Iya, kebersamaan untuk menyuarakan itu, menggedor itu, dan supaya lebih ada perhatian lebih maksimal baik dari provinsi maupun pusat terhadap pembangunan jembatan itu. Mungkinkah pemborongnya atau pengambil kebijakan itu terseret seandainya itu tidak diperbaiki? Nah, itu APH yang itu. Kalau kita sebagai pengawasan kita tidak terlalu dalam ketika melihat pembangunan jembatan, jalan yang ketika bermasalah itu sebatas kita pengawasan. Misalnya roboh, ini secara teknis kita tidak terlalu dalam itu Pak Haji. Tapi artinya ikut juga menyuarakan itu. Oke, kita tutup saja itu karena bukan komisi Bapak. Ada yang lain di komisi Bapak yang sudah diperjuangkan untuk Kabupaten Ogan Ilir? Ya, kita alhamdulillah Pak Haji bersama mitra komisi terutama pertanian. Alhamdulillah dari pemerintah pusat tahun 2025 kemarin banyak juga Alsintan yang turun untuk bantuan kepada Balai Pertanian di Ogan Ilir. Bantuan-bantuan arah itu melalui dinas pertanian. Insya Allah 2026 ini juga menjadi perhatian karena kita hampir 10.000 hektar untuk cetak sawah baru. Nah, ini juga menjadi atensi yang maksimal untuk ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian pada
Dinas Perikanan kita terus mendorong Dinas Perikanan untuk senantiasa memberikan perhatian yang lebih kepada petani ikan. Kita tahu, dan pengawasan yang maksimal terhadap pengelolaan ikan yang ada di Ogan Ilir ini, karena terus terang pada saat ini masyarakat di Lebak saja bahasa kita ini membeli ikan. Betapa sektor perikanan ini kalau tidak kita perhatikan dari artinya sekarang, belum dikelola secara maksimal ya. Belum dikelola, belum diperhatikan, dibina. Karena kita tahu masyarakat sekarang nih dengan ngolah ikan tadi kadang-kadang di luar batas kewajaran, main setrum, main putas. Ini menjadi itu satu kendala juga ya. Kendala untuk ketahanan bio ikan yang ada di Ogan Ilir. Saya masih ingat dengan pertanian tadi, masalah perekonomian pertanian. Itu bantuan yang kita sumbangkan itu berbentuk apa itu? Uang atau bahan atau barang jadi? Bahan. Kemarin kita ada bantuan pupuk, ada beberapa kelompok tani di Ogan Ilir, bantuan bibit padi, dan juga Sintan itu sifatnya sekarang pinjam pakai, tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu itu hibah, sekarang ada pinjam pakai. Itu Pak Haji. Kalau pinjam pakai itu kembalinya ke mana tuh nanti? Ke pertanian. Ke pertanian. Jadi setelah misalnya satu kelompok ada 50 hektar, minjam 1 bulan, sudah 1 bulan balik lagi ke Dinas Pertanian. Tapi dananya itu dari DPR. Ya, dana kita bukan sewa mereka. Dana untuk pengadaan ke dinas terkait. Maksud saya mengusahakan itu kan DPR maksud saya. Iya. Itu kan salah satu usaha yang dari anggaran. Bagaimana tanggapan petani? Apakah itu tahu mereka bahwa itu usaha dari DPR? Ya kita yang pasti kan Pak Haji berbuat untuk kebaikan masyarakat. Itu ketika kata Kiai itu sebisi zaroh, kebaikan itu akan dicatat. Tidak perlu kita ngomong ke masyarakat ini saya yang buat. Itu yang penting kita berbuat sesuai dengan fungsi dari DPR ini, anggaran, legislasi dan pengawasan. Yang jelas Tuhan yang tahu. Nah, itu. Ada lagi sektor yang lainnya? Ada 3 sektor tadi. Ya, ada 3 sektor itu yang pendapatan, yang itu yang perdagangan. Perdagangan, koperasi. Ini di Dinas Perindak juga di Komisi 2. Itu apa saja yang kita ini kan di perdagangan itu? Masalah harga, masalah pantauan kita sering menyampaikan kepada dinas terkait dan Pak Bupati ketika di paripurna, lagi Pak Amir Ketua Komisi 2 untuk mengantisipasi inflasi yang ada di Ogan Ilir, Pak Ji. Kita tahu harga luar biasa, lonjakan harga luar biasa, inflasi pasti terjadi, maka kita berharap kepada pemerintah daerah Ogan Ilir untuk melakukan operasi pasar untuk menekan. Sudah dilakukan itu? Sudah beberapa kecamatan sudah melakukan itu, karena itu saran dari kita supaya masyarakat ini betapa berat sekarang kan dengan ekonomi yang tidak menentu. Ada misalnya selain dari perekonomian tadi, ada satu lagi ya tadi apa? Ekonomi, pertanian, perikanan. Di bidang perikanan apa saja yang kita lakukan di sana? Ya, kemarin ini kita di tahun 2025 itu ada bantuan beberapa kelompok tani melalui CSR perusahaan juga di Ramangkuang, dan juga ada bantuan tebar bibit ke seluruh kecamatan untuk restocking supaya biota ikan ini tetap terjaga langsungannya yang ada di Kabupaten Ilir. Artinya usaha-usaha kita untuk masyarakat itu ada. Alhamdulillah. Karena jujur saya katakan, kepada saya juga ungkap di salah satu komisi, bahwa DPR ini sering dikatakan jalan-jalan doang. Padahal mereka tidak tahu tugas DPR itu bukan kalau jalan-jalan penegak hukum ada. Tidak mungkin kan? Karena tidak terimbas
Karena penegak hukum, saya kira bukan jalan-jalan, tapi tudingan masyarakat seperti itu. Bagaimana menurut Pak? Ya masyarakat kan pasti menuding itu mungkin ketika dia ke DPR, DPR-nya kosong. Ya, kita maklum itu. Ya kalau berangkat bagaimana? Pak Amir ini kan sudah 4 periode kan. Iya. Rasanya masyarakat juga lihat sendiri kan. Bagaimana kita kerja, bagaimana kita menampung aspirasi masyarakat dan merasakan itu kan. Ya pasti ya tanggapan masyarakat itu tadi ketika mungkin dia berurusan dengan Komisi 1 atau Komisi 2 kita sedang pergi, ya dianggapnya jalan-jalan. Tapi tugas kita studi tiru sudah dibanding itu juga untuk apa yang baik di daerah kita kunjungi kita terapkan di Ogan Ilir. Itu sudah banyak itu. Ya, alhamdulillah. Menurut saya tudingan itu tidak mendasar. Tapi namanya masyarakat, kita mau apa? Kita mau waras juga masyarakat namanya kan. Masyarakat. Anggap saja masukan. Iya, masukan, kritikan yang ini menjadi pemacu kita, semangat kita untuk tetap melayani masyarakat. Pak Haji. Sudah 20 menit Pak Amir kita. Masih ada lagi yang paling berharga, sebenarnya berharga semua ya. Yang paling bernilai menurut Pak Amir, bantuan DPR kepada masyarakat itu seperti apa? Ya, banyak Pak Haji yang tentu kita memperjuangkan masyarakat ini baik dari pembangunan yang tentu apa yang tetap diaspirasikan tapi belum juga maksimal karena keterbatasan anggaran kita. Ya kita kepengen ketika kehendak masyarakat itu seperti membalik telapak tangan. Tapi faktanya tidak bisa demikian. Ada proses, ada tahapan. Dan ini juga apalagi sekarang 2026 kita pemangkasan anggaran, tentu saya sampaikan tadi banyak program-program visi misi bupati yang belum kita laksanakan. Jujur Pak Amir, saya pernah podcast juga, ada masyarakat bicara bahwa pembangunan Kabupaten Oki 3 tahun terakhir pasca Mawardi tidak bupati lagi, ini memang semacam stagnasi. Bagaimana pandangan Pak Amir? Iya. Ini pasca. Artinya waktu zaman sudah Pak Amir Hamzah ada Pak Mawardi, ada Ilyas Panji Alam. Lantas ada Pancawijaya Akbar. Nah, bagaimana pandangan Pak tentang perkembangan Kabupaten Ogan Ilir pasca Mawardi? Dari Pak Mawardi ya kita tahu betul Pak Haji bersama-sama kawan di periode pertama 2004-2009 memang pergerakan untuk memperjuangkan ini luar biasa Pak Mawardi. Kami juga mendorong itu. Yang paling terkesan yaitu pemekaran kecamatan. Pemekaran dari kecamatan, 6 kecamatan dari 6 jadi 16. Dari 60 desa menjadi 241 desa kelurahan. Nah, ini luar biasa gebrakan pembangunan. Seiring dengan waktu juga Ogan Ilir melalui tahun jamak juga waktu itu untuk menerobos pembangunan dari desa, kecamatan maupun kabupaten yang terhubung secara sinkron. Kemudian 2029 alhamdulillah melalui Pak Mawardi perkantoran terpadu ini dengan tukar guling dengan kita manis waktu itu terrealisasi. Inilah buktinya kan. Buktinya kan. Tapi setelah beliau Pak Ilyas ada juga perkembangan pembangunan tapi kita terkena COVID juga, jadi ada kendala ada kendala juga. Pasca dari Pak Ilyas Panji Alam ke Pak Panca. Ada juga tapi belum secara maksimal yang bisa dilihat dari masyarakat. Tidak maksimalnya itu menurut Pak Amir seperti apa? Tidak maksimal tadi dalam arti pembangunan. Yang kita lihat pembangunan fisik pembangunan fisik dibanding Pak Mawardi luar biasa. Itu kurang dana atau kurang kreativitas orangnya atau bagaimana menurut Pak Amir? Kurang dana pasti Pak. Kemudian
ini maaf ya, bukan kita menilai yang tidak baik, ini kebaikan. Bukan, kita untuk kebaikan organ hilir ke depan dan masyarakat kan. Ya. Ya perencanaan yang harus matang. Mau kemana organ hilir ini? Iya. Sesuai dengan visi misi yang harus kita laksanakan. Iya. Untuk menuju itu. Apa progres untuk ke depan, walaupun kita sudah ada RPJMD, RPJM menengah. Artinya visi misi mereka agak ini ya, agak kurang daripada yang Pak Mawar di tahun-tahun pertama. Agak kurang. Ya. Gitu. Karena kita tahu pembangunan Pak Mardi sudah meletakkan fondasi ya. Fondasi yang kalau maksimal. Saya berkata seumur hidup mungkin. Iya. Fondasi yang maksimal dan sudah terukur. Korelasi koneksi antara desa, kecamatan, kabupaten, se-Kabupaten Ogan Ilir ini di 16 kecamatan, 241 desa, tinggal membenahi. Itu. Tapi kelihatannya seperti itu tadi. Ya, tadi aku bilang dari awal, kita sumber pendapatan ini kan pembangunan ini APBD kabupaten, provinsi maupun pusat. Yang itu yang kadang-kadang ya seperti jalan Tanjung Batu, Meranjat Tanjung Batu sampai BRK itu tanggung jawab provinsi. Tanjung Raja sampai ke Lubuk ini Batang itu provinsi. Pairaman ke ini kabupaten tapi kan Pairaman ke provinsi. Ada dari desa Pairaman tembus ke Lubuk Liat. Ya itu kabupaten kan. Nah ini yang jadi jalan-jalan kabupaten mungkin yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Markuang masyarakat Ramangkuang. Yang dikeluhkan masyarakat Ramangkuang itu ada jalan provinsi maupun kabupaten. Jadi bukan semuanya provinsi kan? Bukan semuanya kabupaten. Bukan semuanya kabupaten. Artinya ini ada upaya dari DPR untuk netralisir masalah ini. Kami alhamdulillah bersama kawan-kawan dari Komisi 3 beberapa awal tahun yang lalu ke Dinas PUPR Provinsi. Dan insya Allah tahun ini ada juga turun untuk pembangunan dari Tanjung Raja ke BRK Cintamanis terus ke batas Oku, kemudian dari Muara Meranjat sampai ke Markuang. Insya Allah. Pak Amir juga mungkin memantau ke OPD ya. Saya terus terang saja, bagaimana SDM OPD yang dipasang di OPD tersebut? SDM-nya alhamdulillah sesuai dengan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan untuk mengikuti menjadi kepala dinas, kepala kantor maupun yang lain, itu ada standar yang diinikan oleh Pak BKD, Pak Wilson dan bersama Bupati. Artinya sudah standar. Sudah standar. Tapi ya namanya tadi ketika kita bekerja dengan anggaran yang kurang, ini juga kembali ke anggaran juga kan. Tapi dengan kembalinya ke anggaran juga, besar kecil anggaran itu kan tergantung juga dari DPR ya, tidak sepenuhnya ke provinsi, ke kabupaten, ke pemerintah kabupaten. Artinya keputusannya ada di DPR. Bagaimana ini? Apa perlu pernah supaya anggaran itu didongkrak atau seperti apa dari DPR? Iya, kita Pak Amir dari periode pertama di anggaran Pak Haji. Memang dilema yang berat ketika belanja lebih besar dari pendapatan. itu kendala pertama ya. Persoalan kita itu. Kalau masyarakat ini semuanya salah semua, benar semua, gitu kan. Tergantung dari penilaian. Tapi mungkin sekelas DPR memang lain penilaiannya. Pak Amir duduk di anggaran bersama OPD membahas apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah, rencana buku anggaran, perda anggaran itu yang kita bahas satu-satu. Rata-rata untuk 2026 ini kan TPP saja dipotong 30%. Nah, itu yang jadi berat juga kan. Kenapa demikian tadi, pengurangan tadi. Kalau Pak Amir secara pribadi kepengennya tuh maksimal. Tapi kan ada keterbatasan. Nah, keterbatasan untuk pendapatan daerah semua kita. pihak harus maklum itu kan. Semua harus maklum dengan
bukan saja kita Ya. Ogan Ilir, tapi seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana dengan pendongkrakan untuk APBD sendiri dari aset-aset daerah kita sendiri? Seperti misalnya di Dispenda, bagaimana dia mengupayakan ada pendapatan-pendapatan lain selain dari bantuan APBD dari pusat? Ya, kita terus menggali pendapatan asli daerah, Pak Haji, baik dari sektor pajak maupun dari retribusi, maupun sumber-sumber yang bisa menjadi dongkrak untuk PAD. Makanya kita setiap triwulan memanggil OPD terkait untuk progres daripada pendapatan tersebut. Nah, itu di bidang apa itu Pak Amir? Baik pajak maupun sumber migas yang menjadi atensi. Kalau potensi daerah sendiri untuk digali ada? Ada. Seperti apa ya? Seperti batu bara. Nah, itu. Oke, ada ya? Oh iya ada ya? Oh iya ada di daerah Markuang. Oh, tapi masih sumbernya masih. Tapi belum digali sekarang? Belum digali. Tapi ada sumber bakar. Ada. Setelah itu kalian sih bagaimana? Galian sih ini juga menjadi pertimbangan Pak Haji. Ya. Untuk pasir kita ini kan kita tahu karena izinnya ini kan bukan kabupaten lagi, izinnya kan dari provinsi. Provinsi ya. Nah, ini juga giat ininya itu tinggal lagi bagaimana pengalian untuk retribusi itu pembagiannya dari provinsi maupun ke kabupaten. Nah, ini. Mungkin Pak Amir bisa jelaskan kenapa itu seperti kalian sih masih ada lagi izinnya harus dari provinsi tidak dari kabupaten. Itu bagaimana pertimbangannya menurut Pak Amir? Ya, Pak Amir juga dulu pengusaha pasir, pengusaha galian C, yang kabupaten waktu itu menerbitkan izin. Tapi sekarang nih, ya terus terang Pak Haji, regulasinya aku tidak ikut lagi kan, bagaimana perizinan yang ada di Ogan Ilir, yang kita tahu kita panggil PUPR dan perizinan semuanya itu pusat, tinggal lagi rekomendasi yang menjadi titik tolak ukur, karena sumber pasir ini kan Sungai Ogan. Ada zona hijau yang ini yang perlu harus sosialisasi yang maksimal dari pemerintah daerah terhadap yang bergerak di tambang pasir ini kalian sih. Yang itu Pak yang bisa saya jelaskan. Mungkin terakhir pertanian ini juga mendapat kucuran dana dari Presiden seperti kita ketahui. Ini bagaimana menurut Pak Amir? Dan ada program MBG, apakah ini efektif program-program ini seperti program pertanian maupun masalah MBG untuk masalah pertanian Ogan Ilir? Nah, kalau masalah ketahanan pangan, satu sisi seperti beberapa desa di dalam pengawasan kami selaku DPRD Pak Haji, tanaman jagung ada yang tentu kita harus bedakan daerah rawa dengan daerah dataran tinggi. Nah, daerah dataran tinggi seperti Cintamanis, Lubuk Liat, Markuang itu bisa berhasil untuk tanaman jagung. Tapi ketika Rantau Alai, Sungai Pinang, Pemulutan, tanam jagung itu tidak berhasil. Yang itu menjadi kendala untuk ketahanan pangan. Menurut ini pengamatan kita tidak berhasil itu kenapa Pak? Ya faktor alam Pak. Faktor alam. Faktor alam. Karena dataran rendah itu tidak cocok dengan jagung. Itu kan. Dia cocoknya padi. Jadi lahannya kan, lahannya yang bermasalah. Nah itu seperti kita Sungai Pinang. Sungai Pinang 1 itu kan dataran rendah. Kita tanam jagung. Nah pas hujan banjir. Tenggelam. Jadi korban itu kan? Korban. Tentu tidak efektif menurut saya. Nah, itu. Kalau menurut pengamat Pak Amir, yang efektif untuk penghasilan daerah itu di bidang apa? Pasir misalnya, atau padi, atau bidang lain? Ya, semuanya menjadi sektor. Kita memang terjun langsung masyarakat dengan pemerintah daerah, dengan pengawasan yang ketat, dengan regulasi yang dijalankan dengan ketat, semuanya bisa berhasil Pak Haji. Dari galian C, kita tahu pembangunan tol yang dulu luar biasa, progres dari PAD di galian C untuk pembangunan tol ruas
Palindra, ruas ini Palembang, Indralaya ke Prabu Muli, dan juga sekarang tetap pembangunan dari Keramasan dan ini jadi butuh pasir yang luar biasa. Tapi artinya positif mengenai jalan tol ya. Positif. Untuk perekonomian Kabupaten Ogan Ilir. Positif. Positif itu dari sisi mananya? Ya positif ya pasti namanya pembangunan itu ada yang terkena dampak, ada yang tidak. Pak. Ya pasti yang pasti untuk transportasi cepat. Tinggal lagi yang untuk Indralaya ke Prabu Muli harus ada bikin pintu tol lagi. Yang satu untuk keluar dari sampai ke Markuang itu. Jangan sampai terlalu jauh. Iya mutar. Harusnya di Tanjung Batu kalau tidak salah ada pintu tol tapi belum dibuka. Belum dibuka ya. Itu harusnya sudah itu, segera kalau itu dibuka. ada cepat untuk pembangunan transportasi dari pertanian perkebunan. Sehingga jalan tol itu berdampak positif bagi masyarakat. Di sesi terakhir sudah 35 menit Pak Amir, kita ngobrol tidak terasa. Ya masalah MBG belum ini. Masalah MBG bagaimana menurut? Ya sesuai dengan Perpres, ini juga Perpres 115. Ini kan putusan Presiden dan memang program Pak Presiden untuk MBG ini ya memang bagus, tapi pelaksanaannya yang perlu. Banyak keluhan itu kan? Sehingga Pak Presiden tidak salah mengeluarkan untuk dialihkan. Ini bagaimana menurut Pak Amir untuk Kabupaten Ogan Ilir? Memang dua sisi yang sama-sama ya kita harus pahami. Ketika MBG itu sekarang dikelola oleh dapur yang dibagikan kepada siswa, ini ya saya melihat banyak kendala, terutama pengadaan dari dapur itu sampai 3.000 porsi. Mestinya seperti apa menurut Pak Amir? Cara pengelolaannya apa, diserahkan ke pihak pemerintah daerah atau tetap seperti masyarakat tapi ada mekanisme yang lain, gimana? Ya kalau saya pribadi ini dan masyarakat bawah ini Pak Haji, masyarakat miskin bawah pengen bagi duit 15.000 sehari. Artinya lebih baik tidak usah makan gratis itu kan? Kalau duit kan bebas mereka. Itu menikmatinya secara langsung. Bukan kita tidak setuju, bukan kan? Karena fakta di lapangan begitu. Karena di sekolah itu Pak Haji, MBG pertama dibuat, sekolah itu paling seminggu siswa itu nerimo. Dan ini sudah jadi gejolak nasional, karena bukan saya di Kabupaten Ogan Ilir bermasalah. Bagaimana jadi pendapat Pak Amir sebagai anggota DPR? Kami sebagai anggota DPR, sebagai pengawasan ini juga, bentar lagi juga ada yang demo dari mahasiswa ini kan, salah MBG. Ya berharap apa yang disampaikan oleh masyarakat ini harus benar-benar dikaji oleh Presiden sebagai tentunya stakeholder mengambil program ini. Kalau memang tetap dilaksanakan, yang mana yang terbaik, Pak Haji. Jangan sampai artinya harus tepat cara pengelolaan. Harus cepat cara pengelolaan, baik masalah gizinya, baik masalah ininya, komposisinya, yang tentu ya tidak memberatkan pelaksanaan ini bagi masyarakat, karena kita tahu ketika MBG ini otomatis kantin sekolah tutup, dan juga kita harapan pemerintah pusat menghidupkan UMKM. Seperti Ogan Ilir, UMKM mana yang bisa menyuplai itu? Nah ini yang jadi kendala. Artinya perlu pengkajian ulang ya. Kaji ulang untuk diteruskan maupun akan ditutup. Masih ada lagi yang perlu Pak Amir sampaikan? Cukup Pak Haji, semoga di bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan ini, hari ke-14 kita diberikan kesehatan, amal-amal kita diterima, dan sukses kita semua. Bagi Pak Haji Agung Pos tetap jaya, dan kita tetap bisa menjalankan fungsi tugas DPR dengan baik. Dan semoga Ogan Ilir tambah jaya, bangkit selalu. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Pak Amir. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Pak Amir Hamzah, anggota DPRD Komisi 2 Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.